Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dengarkom. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Dark Star Emperor part ketiga. Dan tak usah lama-lama, kita langsung ke video. Diperlihatkan area menara yang hilang. Hanya manusia berani memasuki wilayahku. Predator tingkat hantu Xianshan. Matilah, kata predator Xianshan dan menghantam Xiaobai. Tapi Xiaobai bisa menahan serangannya dengan mudah dan berkata, "Aku langsung diteleportasikan ke predator tingkat hantu. Keberuntunganku benar-benar sangat banyak. Sayang sekali, aku tidak punya waktu main denganmu karena aku punya janji dengan Ping Er. Aku harus bertemu dengannya terlebih dahulu." Predator menyerang Xiaobai sangat cepat. Monster ini terlalu besar dan cepat. Xin beralih di luar arena. Yimei berkata, "Apakah manusia cabul itu benar-benar siap?" Jadi dia tersingkir, dia tidak akan dapat mewarisi tahta. Meskipun Ping Er kuat, tetapi kali ini sistem persaingan telah berubah. Ping Er tidak dapat menjamin bahwa ia akan berhasil, kata Li Xin. Nakazawa berkata, Su Xiaobai memang terlihat bodoh, tapi dia tidak sebodoh kelihatannya. Sejak hari pertama dia datang di Bintang Roh, dia sangat disiplin, tidur jam 10.30 dan bangun 7.30. Dia selalu patuhi jadwal, sit up 100 kali sehari, push up 100 kali sehari, dan lari jangka 10 km. Dia tidak pernah berhenti terlepas dari angin dan hujan. Nakazawa berkata, ada ledakan energi di dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa bergerak, dia seperti mati karena lemas. Kembali ke pertarungan, semua memiliki naluri untuk bertarung dan menghantam gurita dengan meninjunya. Ini ada energi yang keluar dari gurita itu. Tiba-tiba ada sesosok monster seperti manusia yang keluar dari kepala gurita. Apa itu monster guritanya? Belum mati, dia mengirim sinyal untuk memanggil predator. Tiba-tiba gurita itu pun dibekukan oleh seseorang dan berkata, mereka hanyalah humanoid. Pada awalnya, dia terlalu banyak makan orang, jadi seperti ini. Dan orang itu adalah Long Yan. Kau siapa? Tiba-tiba membekukan musuhku. Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah dikelilingi predator. Aku telah membantumu. Tidakkah kamu harus berterima kasih padaku, kata Long Yan. Aku tidak ada waktu untuk bertarung denganmu. Aku harus segera menemukan Ping Er, jawab Xiaobai. Apa yang ingin kamu lakukan? Sambil mengeluarkan auranya, Long Yan berkata, apakah kau ingin aturan babak ini bertahan 5 hari? Untuk lolos ke babak selanjutnya, ini berarti aturan memungkinkan peserta membunuh lawan yang mengancam di sini. Lawan yang mengancam? Sepertinya itu mengarah kepadaku, kata Su Xiaobai. Di area yang berbeda, di dasar hutan, ada seseorang yang sedang berlarian dikejar predator dan berkata, sialan bangsat, kenapa aku diteleportkan ke sekelompok predator? Boom, beralih ke tempat Ping Er yang sudah mengalahkan banyak predator dan berkata, ini adalah pelacak yang dikirim kepada peserta. Saat ini, memasuki lapangan ini mempernyatakan saya bahwa ada satu aturan permainan bertahan hidup di daerah yang ditentukan selama 5 hari. Dan ada seseorang berkata, tidak bisa maju jika kamu keluar dari batas kamu. Mungkin akan tersingkir. Dan Ping Er pergi menuju sumber suara dan berkata, Tuan, tunggu aku. Dan terlihat ada seseorang yang mengawasinya dari atas pohon. Dan Ping Er merasakan ada yang mengawasinya. Keluar kau. Hahaha. Dan orang itu turun dan berkata,
Kau layak menjadi pengawal Longmeng. Sejak kapan kau menyadari ku ada di sini? Aku sudah menyadari sejak awal. Apa tujuanmu? Kata Ping Er. Orang itu berkata, Su Xiaobai tuanmu, sambil membuka penutupnya. Seseorang menginginkan hidupnya, tolong tunjukkan jalannya. Tianguan sensing manusia listrik. Berhenti bermimpi, kata Ping Er. 10 kali, 20 kali, kekuatan gravitasi menekan Tianguan. Tianguan berkata, bisakah gravitasi dilawan? Beralih ke Xiaobai dan Longyan. Kamu bahkan ancaman bagiku sekarang. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, kata Longyan. Pria sombong, apa yang ingin dia lakukan, kata Xiaobai dalam hati. Longyan berkata, jangan gugup, aku hanya datang untuk memberitahumu. Apa itu? Silakan yang terbaik untuk hidup. Mengapa aku mengatakan ini? Jawab Xiaobai. Seseorang ingin kamu mati. Banyak yang ingin aku mati. Kau belum mengerti, kali ini aturannya berbeda dari sebelumnya. Tujuan mengubah aturan itu hanya untuk membunuhmu. Mereka yang memiliki hak berubah aturan tentu bukan jenderal. Jika kau ingin menginjakkan kaki di Starling, kau harus selamat dari babak pertama, kata Longyan, dan pergi meninggalkan Xiaobai. Siapa lelaki itu? Kenapa dia memberitahuku? Tiba-tiba Xiaobai merasakan perasaan tidak enak kepada Ping Er. Beralih ke pertarungan Ping Er dan Tianguan. Ping Er diserang menggunakan siku dan terlempar menghantam pohon-pohon sampai terluka sangat parah. Aku tidak berharap dia memiliki kekuatan listrik. Dia menggunakan listrik untuk melawan gravitasi. Dia hanya seorang veteran. Seharusnya dia tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dia terlalu berbahaya. Aku tidak boleh membiarkan orang ini menemukan Tuan, kata Ping Er dalam hati. Tianguan berkata, karena kau telah menunjukkan jalan, lalu aku akan memancing dia keluar dengan tubuhmu dan mengeluarkan pisau dari kantongnya. Selagi ada aku di sini, kau tidak akan pernah menyentuh Tuan, kata Ping Er. Jin beralih memperlihatkan Xiaobai yang sedang dihadang orang-orang bodoh. Bukan dia anak yang banyak baca tadi, kita bertiga diteleportasikan bersama. Dia sangat sial ketemu kita di sini, kata salah satu orang itu. Tapi Xiaobai tidak menghiraukan peran orang tersebut dan tetap lari, menerjang 3 orang sampai terpental. Aku seperti menabrak sebuah botol, kata Xiaobai. Ping Er dalam bahaya. Dan Ping Er yang sedang sekarat dan berkata, aku di sini untuk membantu Tuan, aku tidak boleh kalah. Wanita yang cantik, mengapa kau mengikuti Tuan yang berumur pendek? Kasihan, kata Tianguan, dan ingin menyerang Ping Er, tapi Xiaobai datang langsung menendang leher Tianguan sampai terpental jauh menghantam batu sampai pingsan. Untungnya aku berhasil menyusul, kata Xiaobai. Maaf semua karena kamu jadi terluka seperti ini. Ping Er berkata, ini hanya luka apa-apa, setelah istirahat juga akan sembuh. Tuan jangan khawatir, sebagai pengawal aku harus melindungi Tuan. Sebaliknya Tuan yang melindungi aku harus minta maaf. Xiaobai pun terdiam mendengar apa yang dikatakan Ping Er. Bagaimanapun hutan ini besar. Bagaimana caranya Tuan menemukan aku? Kamu mungkin tidak percaya aku bisa merasakan kamu dalam bahaya. Bahkan aku bisa merasakan posisimu, kata Xiaobai. Tuan bisa merasakan posisiku. Apakah kemampuan Tuan itu bekerja pada Tuan? Terlihat dan Xiaobai berkata, aku kehilangan jubahku, pakai ini dan istirahatlah. Aku di sini untuk membantumu berjaga malam. Tapi kata Ping Er, Xiaobai berkata kembali, kamu mengkhawatirkanku selama sebulan ini dan kamu terluka karena aku, jadi biarkan aku menjagamu hari ini. Tuan, terima kasih.
Dan tak lama setelah itu, ada seseorang yang ingin menyerang Xiaobai, tapi dengan sangat mudah. Dan ternyata itu adalah Dian Guan yang belum mati. Xiaobai berkata, "Ternyata kamu pura-pura mati, tidak mudah membunuhku," jawab Dian Guan. "Jika bukan karena ramuan predator, dia menyerap energi penjaga level C nomor 1 Yang Tianmeng. Ditambah berarti selama 1 bulan terakhir ini. Mungkin dia bisa mencapai level B, masih terlalu cepat untuk anak nakal," kata Dian Guan sambil mengeluarkan petir dari tubuhnya. Dan keluar sesuatu dari dalam tubuhnya. "Berubah," kata Dian Guan. "Apa itu?" "Ini adalah bentuk penghancurku, tubuh kuat predator dan kemampuan petir level SSR. Sekarang aku memiliki kekuatan tertinggi level B. Matilah kau." "Gak usah banyak bacot," kata Xiaobai dan meninju tepat di pipi Dian Guan sampai melayang. Belum sampai mendarat, Xiaobai menangkap kepala Dian Guan dan menghantamkannya ke tanah. "Jika kamu top level B, lalu aku puncak level B," kata Xiaobai. "Apakah ini kekuatan dari Dark Infinite? Begitu banyak energi yang diambil. Ini baru 1 bulan. Apakah misi ini berakhir dengan kegagalan?" Dan diperlihatkan Dian Guan yang sedang menjadi bahan eksperimen. Dan ada orang berkata, "Apakah ingin berhenti?" "Tidak, jangan berhenti," jawab Dian Guan. Ada seorang profesor berkata, "Meskipun kamu selamat dari percobaan, fungsi sel predator masih belum cukup. Kau dapat daging predator yang kuat dan membangkitkan kemampuan kedua. Itu masih belum cukup untuk membuat kemampuan ganda kamu. Masih kekurangan satu hal di dalam tubuh Xiaobai. Kristal kegelapan tak terbatas." Dan kembali ke pertarungan. "Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana bisa kamu menjadi predator? Siapa bos Anda? Dan konspirasi apa yang kamu miliki? Cepat ceritakan semuanya," tanya Xiaobai. "Apakah kau pikir aku akan memberitahumu?" jawab Dian Guan. Dan Xiaobai kesal. "Aku sangat ingin tahu mengapa pertumbuhan kamu telah melampaui begitu banyak." "Itu karena bakat saya berbeda. Apa kata-kata terakhirmu?" Dan tak lama kemudian ada petir yang mengarah ke Xiaobai. "Tuan, menghindar," kata Peng Er, dan berlari menuju Xiaobai. Petir itu pun menyambar Peng Er yang melindungi Xiaobai dengan tubuhnya. Mudah bagiku untuk membuat muatan negatif yang cukup untuk menarik petir. Gadis kecil ini rela mati untukmu. Itu merusak rencanaku," kata Dian Guan. "Petir memberiku energi, bahkan Tuhan membantuku. Kau berani melukainya seperti ini, kau harus membayar dengan nyawamu," kata Xiaobai dan melaju menyerang Dian Guan. "Matilah bocah," kata Dian Guan. Truk 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 mengenai tubuh Xiaobai, tapi Xiaobai tidak peduli dan tetap menyerang Dian Guan. Dan sampai pada akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.